Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bu Sinta buka masker. Ya. Apa kabar anak-anak Krisma? Ya. Terkhusus saya ingin menyapa satu persatu di sini anak-anak kelas 10 yang mungkin ini kali pertama kita bertatap muka meskipun melalui online atau daring, dan juga anak-anakku kelas 11 dan 12 yang juga mengikuti kegiatan ini. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Anak-anakku yang saya kasih, ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan MPLS di hari pertama. Mungkin memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya, bahwa mungkin sebagian dari kita berharap untuk kegiatan ini bisa dilaksanakan secara langsung. Kami pun demikian. Bapak Ibu Guru juga berharap kita bisa melaksanakannya semua secara langsung. Karena rasa-rasanya lain dan lebih seru ya. Tetap anak, kita harus sadar bahwa saat ini situasi atau kondisi sedang kurang mendukung. Nah, tetapi meskipun situasi pandemi atau pandemi COVID ini masih terjadi, kita boleh bersyukur kita semua masih dalam keadaan baik dan sehat. Dan kegiatan harus tetap berjalan, Mbak. Harus tetap berjalan anak-anak. Dan oleh karena itu kita tetap melaksanakan kegiatan MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, meskipun dalam keadaan atau dengan melalui daring seperti ini. Tapi kiranya ini tidak mengurangi manfaat, tidak mengurangi sukacita, dan tidak mengurangi semangat Anda semua dalam mengikuti. Ya, di hari pertama ini, ya, di sesi pertama ini adalah Bu Sinta yang mengisi atau menyapa kalian semua. Saya berterima kasih pada Bapak Ibu Guru yang luar biasa hebat, ya, yang telah memfasilitasi segala sesuatunya, menyusun segala sesuatunya sehingga kegiatan ini boleh berjalan. Anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam sesi ini Bu Sinta ingin menyapa kita semua dengan mengambil satu tema, yaitu rising up. Apa itu rising up? Dari kata rise, ya, bukan rice beras loh ya, tapi rise dalam arti bangkit, melesat. Ini yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Kenapa harus demikian? Saya ingin mencoba menyampaikannya juga melalui slide, yang mungkin Anda semua juga nanti akan bisa melihatnya. Ya, anak-anakku, ada satu tips sukses yang sangat sederhana untuk kita semua. Tips sukses, ya, hanya ada 2 yang harus kita lakukan untuk bisa sukses atau berhasil. Yang pertama, be different. Yang kedua, give the best. Be different atau jadilah berbeda. Give the best, lakukan yang terbaik. 2 kombinasi ini yang akan mengantarkan kita menuju kesuksesan. Bu Sinta mau bertanya, adakah di antara kita yang tidak ingin berhasil atau tidak ingin sukses? Tentu tidak ya. Setiap orang pasti ingin berhasil dalam hidupnya. Namun kita bisa melihat bahwa sayangnya tidak semua orang mampu menuju keberhasilan itu. Kenapa demikian? Karena sukses ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Sukses itu ada syaratnya, dan syarat itu harus dipenuhi. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa sukses. Dan kita tahu kenapa banyak orang yang belum bisa berhasil, dan mungkin termasuk diantaranya kita, ya. Karena tidak semua orang sanggup memenuhi syarat tersebut. Ya, saya ajak kita untuk berefleksi diri sedikit. Ya. Anak-anak yang terkasih, salah satu cara untuk sukses adalah melalui jalur pendidikan atau bersekolah. Saya ingin katakan pada Anda semua,
Bersyukurlah ketika Anda memiliki kesempatan untuk bersekolah. Karena banyak orang yang menginginkannya, tapi terbentur pada banyak hal, sehingga tidak bisa. Bisa jadi benturannya adalah berkaitan dengan biaya, kesempatan, dan banyak lagi yang lain, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bisa bersekolah seperti halnya Anda, kita di sini. Apa yang kita dapatkan saat bersekolah? Nah, ini yang akan kita bedah bersama selama MPLS ini. Ini yang membedakan, ini yang akan mengantar kita menuju keberhasilan. Dalam hal ini terkhusus adalah Anda semua, anak-anakku terkasih kelas 1, 2, dan 3. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan saat bersekolah. Yang pertama adalah pengetahuan. Jelas. Ya. Bu, mungkin Anda bertanya, Bu, tapi sekarang pengetahuan bisa kita dapatkan hanya melalui googling saja. Oke. Pengetahuan bisa kita dapatkan melalui internet, media itu betul. Tetapi tidak genap. Tidak semua hal bisa didapatkan melalui googling saja. Ada hal lain yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dipenuhi melalui internet. Apa itu? Poin 2, keterampilan. Keterampilan hanya akan bisa diperoleh melalui praktek langsung, dan itu Anda bisa dapatkan di sekolah. Tapi saya bisa, Bu, praktek-praktek sendiri di rumah. Kan sudah ada YouTube. Tidak cukup, anak-anak. Ada hal lain di poin 3 yang tidak bisa disediakan oleh YouTube atau internet. Apa itu? 3, kesempatan atau peluang. Kesempatan atau peluang bisa Anda dapatkan ketika Anda bersekolah. Kesempatan untuk apa itu? Untuk lebih maju, untuk mengasah potensi diri, untuk berjejaring, untuk mendapatkan relasi yang lebih baik, yang lebih banyak, yang mengantarkan Anda lebih dekat dengan cita-cita Anda. Poin keempat, yaitu jejaring atau relasi, bisa Anda dapatkan dengan bersekolah, hanya dengan bersekolah. Oke, ada banyak teman di lingkungan kita, tetapi teman yang mengantarkan pada prestasi, ya, jejaring, ya, mitra-mitra, Anda bisa dapatkan itu ketika bersekolah. Jadi di sekolah, Anda juga bisa mendapatkan jejaring atau relasi, tidak hanya sekedar teman atau sahabat, tetapi juga mereka, ya, bapak ibu guru, pembimbing, ya, pengasuh, atau mungkin ketika Anda mengikuti workshop atau mengikuti kegiatan eksternal, nanti Anda akan dapatkan jejaring atau relasi yang lain. Anda sedang praktek kerja industri, Anda pasti sedang berjejaring juga. Nah, ini tidak akan Anda dapatkan ketika Anda di rumah saja, atau tidak, dalam pengertian tidak bersekolah atau tidak berpendidikan. Ya. Kelima, Anda akan mendapatkan persahabatan. Poin 5 ini harus kita pupuk, ya, ketika bersekolah. Dan yang keenam, kesempatan untuk beribadah. Loh, kok bisa, Bu? Saat bersekolah kita juga beribadah. Kok bisa? Sangat bisa. Dengan bersekolah Anda berkegiatan, Anda beraktivitas, Anda lebih memaknai hidup dan kehidupan Anda. Pada saat itulah amalan-amalan yang baik kita terapkan. Apa yang kita dengar melalui firman Tuhan, apa yang kita dengar melalui hal-hal kerohanian yang selalu kita pelajari, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui bersekolah. Dan 6 hal itu yang kita dapatkan saat kita bersekolah, mensyukuri kesempatan untuk bersekolah, maka pada saat itulah sebetulnya kita sedang mempersiapkan masa depan. Anak-anakku, luar biasa ya ternyata, ya, makna dari bersekolah itu sendiri. Sudahkah Anda menyadarinya? Saya berharap anak-anak Krisma Generation bisa menyadari 6 poin itu. Karena seringkali siswa tidak sadar akan hal ini, sehingga banyak sekali waktu selama berproses di sekolah
terbuang sia-sia. Aduh, jangan sampai. Ya. Ketika banyak orang mendambakan untuk bisa bersekolah dan Anda sudah mendapatkan kesempatan itu, tapi tidak dipakai dengan baik, sayang sekali. Nah, anak-anak yang saya kasihi, tantangan besar yang menyambut kita semua di tahun pelajaran 2021-2022 ini adalah pandemi COVID-19. Ya, ini ternyata tahun ini juga masih harus kita hadapi dan kita perangi bersama. Hal ini memaksa kita untuk berproses dalam hal pendidikan dengan menggunakan sistem blended learning atau sistem yang campuran. Campuran yang dimaksud apa? Ya, gabungan antara online dan offline. Ya. Generasi Krisma adalah generasi yang baik, generasi yang hebat. Saya berharap kita semua tidak boleh larut atau tergilas begitu saja dengan keadaan pandemi seperti ini. Nggak boleh. Tahun lalu kita sudah pernah menempuhnya, khususnya untuk kelas 2 dan 3 ya. Saya yakin kita sudah banyak belajar melalui tahun ajaran yang lalu. Dan tahun ini waktunya untuk bersama-sama kita bangkit. Kita memperbaiki diri, memperbaiki sistem dan segala sesuatunya. Sehingga blended learning kita sambut dengan sukacita dan dengan penuh semangat. Semangat dalam mempersiapkan dan mengejar masa depan. Ya. Apa saja yang nanti akan kita semua dapatkan selama 1 tahun ini? Ya, ini pertanyaan itu mulai timbul. Ya, anak-anak, berbagai kegiatan bisa kita ikuti. Ya. Di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Dan tentu saja sekali lagi tetap dengan menggunakan sistem blended learning yang tadi Bu Sinta sampaikan. Dan yang nanti juga akan diulas lebih lanjut lagi melalui rangkaian kegiatan MPLS ini. Saya akan berikan gambarannya. Yang pertama adalah proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini tentu saja ada tata tertib yang harus diikuti atau dipenuhi. Nanti Anda semua akan mendapatkan buku tata tertib. Buku tata tertib ini ada 2 bagian. Tata tertib sekolah dalam hal atau proses langsung ya, atau offline, tata tertib offline. Dan kedua, tata tertib online. Di situ diatur banyak hal. Apa yang harus dilakukan? Ya, baik dari sistem pembelajarannya maupun juga dari hal-hal lain yang harus dipenuhi. Bagaimana cara mengikuti ekskul, bagaimana cara berdandan, bagaimana cara berkomunikasi. Semua ada dalam buku tata tertib itu. Ini untuk nanti bisa diterima secara langsung kepada Anda semua, ditandatangani dan dikembalikan kepada sekolah. Kemudian yang kedua, renungan harian dan literasi. Ini kegiatan yang juga wajib Anda ikuti bersama. Pembelajaran dan tugas-tugas harian, baik secara daring maupun luring, berbagai bentuk tugas dalam bentuk proyek, portofolio, banyak. UTS, PTS, ujian, prakerin, uji kompetensi keahlian, ya. Ini menjadi bagian dari proses pembelajaran yang juga akan Anda ikuti. Tanpa kecuali, ada kunjungan industri dan kelas inspirasi untuk kita semua. Ya, padat ya? Padat. Tapi tidak hanya itu. Di Krisma, ya, nanti Anda juga akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ada Krismapreneur. Ya, nanti di hari ketiga akan diterangkan ya melalui oleh pengampu kegiatan mengenai kegiatan-kegiatan ekskul sekolah. Di Krismapreneur ini harapan kami Anda nanti di sekolah bersekolah di sini tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan dipersiapkan sebagai tenaga profesional, tetapi Anda juga dipersiapkan sebagai entrepreneur. Ya, soft skill yang akan membuat Anda mampu bertahan hidup, mampu survive dengan mengolah potensi yang ada. Dalam Krismapreneur ini Anda bisa mengikuti ada kegiatan cooking class, basic fotografi, digital marketing, dan banyak yang lain.
Juga kegiatan ekstra musik serta bahasa Inggris. Semua kegiatan ekstrakurikuler ini harapannya mampu membekali Anda menjadi pribadi yang lebih baik ya, dan bermanfaat. Ya, anak-anak, kapan nih kegiatan ekstrakurikuler dilakukan? Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini sedikit berbeda anak-anak dengan yang tahun lalu, bahwa kita akan melaksanakan kegiatan ekskul ini secara terjadwal dan semua merata mendapatkan materi ini. Jadi misalkan minggu pertama kita belajar cooking class, minggu kedua kita belajar basic fotografi, minggu ketiga kita belajar digital marketing, dan seterusnya. Semua anak mendapatkan dari segala tingkatan mendapatkan materi-materi ekstra ini. Dan nantinya di akhir semester kita akan mengadakan gelar karya. Dalam gelar karya itulah nanti capaian-capaian Anda pertontonkan di situ. Nah, selain proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, tentu saja ada banyak lagi kegiatan lain yang bisa Anda ikuti selama tahun ajaran ini. Di antaranya adalah kegiatan lomba-lomba. Kegiatan lomba ini bisa bersifat internal maupun eksternal. Internal artinya dari sekolah yang melaksanakan, eksternal ini sifatnya dari pihak luar. Termaktub juga di sini ada kegiatan workshop, seminar, dan hal lain yang tentu saja ini hanya bisa didapatkan di sekolah. Karena itu anak-anak, manfaatkanlah waktu dengan sebaik mungkin. Ketika Anda berkesempatan bersekolah, ya, terlepas itu blended learning, terlepas itu PJJ maupun langsung, ya, pakailah waktu dengan baik. Nah, karena kegiatan-kegiatan, melalui berbagai kegiatan inilah Anda diproses, Anda dibentuk untuk mencapai impian Anda di masa depan. Ya, kemudian tadi Bu Sinta sudah cukup banyak sampaikan, ya, hal-hal apa yang mendasar yang perlu dilakukan untuk kita bisa mencapai impian kita. Dan saya bisa memahami, ya, tidak mudah berproses dalam situasi pandemi ini. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Jangan khawatir. Ketika ada kesulitan, ketika ada hal-hal yang mengganjal, ya, bisa anak-anak nanti sharingkan dengan kami, Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru siap mendampingi Anda dalam berproses dan berkarya di SMK Kristen 1 Magelang. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk menjadi generasi beraksi? Sudah siap untuk rising up di tahun ini? Sudah siap Anda berproses dan berprogres? Ya, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Mari, saya ajak kita semua semangat beraksi, semangat Krisma, berakhlak, berkarakter, berprestasi. Pastikan Anda mengikuti segala proses di sini dengan sukacita, dengan penuh semangat. Ya, karena ini adalah bagian dari berkat Tuhan untuk Anda. Kesempatan bersekolah, kesempatan kita dipertemukan sebagai keluarga besar Krisma, dan mari kita syukuri berkat ini dengan kita bersemangat dalam menjalani hari-hari kita. Selamat mengikuti MPLS 2021-2022. Sukses selalu untuk Anda semua, dan jangan lupa tetap terapkan prokes dalam keseharian kita. Kesehatan tetap menjadi hal yang utama. Semangat Krisma, SMK Kristen 1 Magelang bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati.